Mungkin banyak yang sudah tahu bahwa laga di bulan Juni nanti akan menjadi salah satu momen paling krusial bagi timnas Indonesia. Tapi tak banyak yang sadar kalau saat matchday tersebut, khususnya laga versus Cina, bakal banyak perubahan komposisi pemain. Bukan tanpa sebab. Beberapa nama dipastikan absen karena berbagai alasan, mulai dari cedera hingga akumulasi. Namun di balik kehilangan selalu ada kesempatan. Dan inilah momen emas bagi pemain-pemain baru untuk menorehkan debut mereka di panggung internasional. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Emil Audero Mulyadi. Bahkan kiper yang saat ini memperkuat klub Serie B itu secara terbuka telah mengkonfirmasi kesiapannya untuk tampil membela Merah Putih. Keberadaan kiper klub Italia yang pernah dipantau pelatih kiper dan Alex Pastore itu ternyata memang benar adanya untuk dijadikan kejutan. Di saat yang bersamaan, timnas Cina justru sedang menghadapi krisis yang tak kalah pelik. Tim asuhan Branko Ivankovic tengah diguncang badai cedera. Sejumlah pemain inti mereka harus menepi, bahkan ada yang tak bisa tampil karena sanksi yang diperpanjang AFC akibat kasus. Sementara itu, di luar sorotan matchday, dua nama lain tak kalah menarik perhatian, Jay Itzas dan Max Hugers, dua talenta berdarah Indonesia yang saat ini tampil gemilang di Eropa, tengah menjadi rebutan klub-klub besar di Serie A. Kedua pemain ini sedang dibidik oleh sejumlah tim papan atas, dan bahkan kabarnya proses negosiasi mulai masuk tahap serius. Para agen mereka pun telah memberikan sinyal terbuka soal potensi transfer di bursa musim panas nanti. Lalu, seperti apa sebenarnya kondisi terkini skuad Indonesia dan Cina, dan klub mana saja yang kini sedang memasukkan nama J serta Mes ke dalam radar buruan mereka? Berikut jawaban selengkapnya. Di minggu-minggu akhir kompetisi, timnas Indonesia kini mulai mempersiapkan segalanya buat memaksimalkan apapun yang ada. Salah satunya dengan cara menggelar pemusatan latihan di Pulau Dewata, yang akan jadi titik awal dari perjalanan penting menuju laga krusial di bulan Juni. Di bawah arahan Coach Patrick, para pemain bakal digembleng terlebih dahulu untuk menyatukan kembali ritme, permainan, kebugaran, serta taktik terbaru yang akan diterapkan untuk laga berat melawan Cina dan Jepang. Namun sudah pasti tak semua berjalan mulus. Beberapa pemain kunci dilaporkan masih belum bisa dipastikan bergabung. Sebut saja Kevin Dix dan Shane Patinama, dua pemain yang sangat vital di lini pertahanan sayap, saat ini tengah dalam pantauan tim medis. Keduanya masih mengalami gangguan cedera dan belum bisa dipastikan apakah akan fit tepat waktu. Situasi ini tentu membuat tim pelatih harus berpikir dua langkah ke depan soal skema alternatif. Dan lini tengah serta bawah mistar, masalah lain muncul. Gelandang muda andalan Marcelino Ferdinand harus absen karena akumulasi kartu kuning. Begitu pula dengan kiper utama Marten Pas, jadi pemain kedua yang terkena skorsing dan tidak bisa tampil di laga pertama kontra Cina. Kehilangan dua sosok vital ini jelas mengganggu keseimbangan tim, terutama di bawah mistar yang tak bisa diremehkan. Namun kabar baiknya, posisi kiper utama sudah punya pengganti yang tidak kalah mentereng, yakni Emil Audero Mulyadi. Kiper kelahiran Mataram yang saat ini bermain di Serie B bersama Palermo siap unjuk penampilan. Jelas, Emil bukan nama baru yang tak perlu diragukan. Ia sudah lama disiapkan langsung oleh pelatih kiper Sjoerd Wonderberg dan Alex Pastore di Italia. Bahkan, Emil sendiri menyatakan dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk debut di pertandingan bulan Juni nanti. Saya sudah tahu bahwa saya akan bermain 5 Juni lawan Cina karena penjaga gawang lainnya yaitu Marten Pas akan absen. Dan saya akan debut di kandang nanti, tegas Emil dikutip dari media Italia web Tutto Mercato. Ya, kiper 28 tahun tersebut diharapkan akan langsung turun di laga melawan Cina. Sementara saat menghadapi Jepang, Marten Pas diperkirakan sudah bisa kembali mengisi pos utama di bawah mistar. Atau jika Emil masih layak diberikan kesempatan, kenapa tidak, ya kan?
Sementara itu, Cina sedang berada dalam kondisi tidak ideal. Tim asuhan Branko Ivankovic tengah mengalami badai cedera yang membuat sejumlah pemain utama harus menepi. Melansir dari Tribun News, kiper utama Cina yaitu Wang Dalei sedang dalam kondisi kurang fit. Wang Dalei menjadi kiper utama saat Cina mengalahkan timnas Indonesia di Qingdao 2024 lalu. Namun, dirinya kini sudah kebobolan 17 kali dalam 10 pertandingan awal musim 2025 bersama klubnya. Ia selalu mengalami kebobolan beruntun yang membuatnya diragukan. Sedangkan kiper kedua Cina milik klub Shanghai Haigang, yakni Wei Anjianling, juga dilaporkan mengalami cedera dalam laga melawan Beijing Guoan. Bahkan lebih dari itu, salah satu pemain inti mereka tidak diizinkan tampil oleh AFC akibat pelanggaran keras yang ia lakukan di laga sebelumnya. Dia adalah pemain andalan mereka, Lin Liangming, harus absen dalam pertandingan menghadapi Indonesia. Melansir laporan dari media Cina, Lin Liangming menerima kartu merah langsung dalam pertandingan kontra Arab Saudi. Insiden itu tak hanya mencoreng jalannya laga, tapi juga berujung pada hukuman berat. AFC menjatuhkan skorsing otomatis satu pertandingan, ditambah larangan bermain dalam satu laga tambahan sebagai bentuk hukuman disipliner. Artinya, pemain yang pernah menimba ilmu di akademi bergengsi Real Madrid itu dipastikan tak bisa membela negaranya saat menghadapi Garuda. Insiden yang memicu sanksi ini bukanlah pelanggaran biasa. Dalam situasi yang penuh tensi, Lin Liangming melakukan pelanggaran keras yang berujung fatal. Sebuah tendangan tinggi yang mengenai kepala pemain Arab Saudi hingga sang korban harus dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, kabar buruk lainnya bagi Cina juga datang dari Xai Yuenong yang dipastikan absen dalam laga lawan timnas Indonesia akibat akumulasi kartu. Hukuman ini menjadi pukulan besar, sekaligus membuat sang pelatih harus memutar otak lebih dalam untuk meracik ulang timnya. Sementara di luar lapangan hijau Asia, kabar dari Eropa pun tak kalah menarik. J-Itses di Serie A dikabarkan tengah menjadi incaran panas beberapa klub papan atas Italia. Nama AC Milan dan Inter disebut sebagai peminat serius. Performanya konsisten, meski sempat jadi sorotan usai insiden handsball yang membingungkan wasit, yang memperlihatkan betapa penting dan sorotnya pada pemain naturalisasi ini makin tajam di Eropa. Sedangkan Mads Hilgers, bek FC Twente asal Eredivisie Belanda ini juga sedang berada di ambang perubahan besar. Bolonya, klub Serie A Italia disebut-sebut sangat dekat untuk mengamankan jasanya. Kabar kepindahan Mads Hilgers dari FC Twente kini bukan lagi sekedar rumor. Pihak klub sudah mengkonfirmasi bahwa sang bek akan hengkang di akhir musim. Keputusan ini datang di saat yang tepat seiring kembalinya Mads Hilgers dari cedera yang sempat membekapnya beberapa pekan terakhir. Kepulangannya ke lapangan disambut dengan penampilan solid saat Twente menghadapi Sparta Rotterdam. Laga tersebut seakan menjadi sinyal bahwa Mads sudah pulih sepenuhnya dan siap membuka lembaran baru dalam karirnya. Agen sang pemain, Yalcin Sharika, menyebutkan bahwa beberapa klub sudah melayangkan tawaran resmi. Walaupun sempat muncul spekulasi usai Mads terlihat berada di Spanyol, namun Sharika menepis anggapan bahwa itu terkait transfer. Kemungkinan besar hanya kunjungan liburan belaka. Fokus sebenarnya datang dari arah yang berbeda. Justru klub dari Serie A yang disebut paling serius memantau perkembangan Mads adalah Bologna dan Como. Yang menarik, laporan dari Football Transfers menyebutkan bahwa Como secara khusus memiliki ketertarikan mendalam. Bukan hanya karena kebutuhan tim, tetapi juga karena mereka melihat kesamaan yang mencolok antara Mads dan salah satu mantan bek mereka, yakni Rafael Varane. Data dari Sky Sports menunjukkan bahwa Como sebaiknya mempelajari Mads Hilgers. Pemain timnas Indonesia dan FC Twente ini telah bermain di RCD selama beberapa tahun, dan menurut Badan Data Sepak Bola memiliki profil yang mirip dengan Varane. Keduanya dipandang sebagai bek sepak bola dan bukan tanpa alasan, keduanya memiliki kemiripan sebesar 99% dalam hal gaya bermain. Tulis laporan Football Transfer soal Mads Hilgers. Ya, jika Mads Hilgers menyusul J ke Italia, jelas ini akan memperdalam kekompakan serta pertahanan yang bakal makin solid dari Al Nyengir yang sudah sangat kuat di bagian build up.
Ya, apapun yang sedang terjadi, baik di dalam maupun luar lapangan, fokus kita tetap satu untuk mengawal para punggawa Garuda hingga titik darah penghabisan di matchday Juni nanti. Tak peduli siapa yang cedera, siapa yang absen, atau siapa yang baru debut. Yang terpenting adalah tekad kolektif, semangat yang tak pernah padam, dan keyakinan bahwa kita mampu melangkah lebih jauh bersama-sama. Laga melawan Cina akan menjadi ujian besar, bukan hanya soal taktik, tapi juga soal mental. Dan kali ini tak ada ruang untuk keraguan. Tak ada lagi alasan untuk menyerah. Justru saat lawan sedang pincang, saat mereka kehilangan keseimbangan, disitulah Indonesia harus datang sebagai pemilik momentum. Jadi, mari bersatu, dukung penuh sorak dari jauh. Sebab ketika Garuda bertarung, kita semua ikut turun ke medan tempur. Dalam satu semangat cuy.